إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla kita masih diperkenankan melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita semua, yakni salat Jumat berjamaah. Berbekal harapan mudah-mudahan salat Jumat yang kita laksanakan pada siang hari ini memperoleh pahala di sisi Allah Azza wa Jalla dan menjadi kifarat di antara dua Jum'ah atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'ah il-jum'ah kafaratul lima bainahuma. Dari Jumat ke Jumat yang lain merupakan kifarat dosa di antara keduanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, sebagai seorang mukmin yang terikat dengan aturan seorang mukmin, karena tidaklah seseorang memiliki predikat, tidaklah seseorang memiliki predikat kecuali ia terikat dengan predikat tersebut. Jika seseorang menjadi karyawan, maka ia terikat dengan peraturan sebagai karyawan. Jika ia jadi manajer, maka ia terikat dengan peraturan sebagai manajer. Jika dia adalah aparat hukum, maka ia terikat dengan kaitan aturan dalam kaidah aparat hukum. Jika dia seorang dokter, maka ia terikat dengan kode etik seorang dokter. Jika dia seorang mukmin, maka ia terikat dengan aturan-aturan seorang mukmin. Ia terikat dengan kode etik seorang mukmin. Ia terikat dengan semua hal yang menjadi aturan main yang telah Allah tetapkan bagi seorang mukmin. Karena setiap profesi menuntut aturannya, setiap predikat menuntut aturannya. Seorang mukmin pun ada tuntutan aturan yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan kepada siapapun yang mengaku dirinya sebagai seorang mukmin. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, di antara aturan main yang terikat kuat dengan seorang mukmin, terutama ketika menghadapi pancaroba atau musibah, apapun bentuk musibah yang sedang dihadapi, maka seorang mukmin wajib memiliki karakter ini. Seorang mukmin wajib memiliki respon ini. Jika dia seorang mukmin berhadapan dengan problematika kehidupan, jika seorang mukmin berhadapan dengan musibah, jika seorang mukmin berhadapan dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla yang ia tidak nyaman dengannya. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, sikap yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang mukmin manakala ia menghadapi ujian, cobaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan dari Allah Azza wa Jalla, yang pertama adalah husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, seseorang yang husnuzan kepada Allah, setidaknya dia yakin bahwa apapun yang telah Allah tetapkan bagi kita, apapun yang telah Allah putuskan bagi kita, pada dasarnya itu adalah yang terbaik bagi kita.
Karena Allah Azza wa Jalla telah tegaskan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 216, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita tentang hakikat ujian, hakikat musibah yang kita alami. Kata Allah Azza wa Jalla, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu tidak sukai, bisa jadi yang kamu benci, sebetulnya itu baik bagi dirimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kamu sukai, bisa jadi yang kamu inginkan, bisa jadi yang kamu idam-idamkan ternyata itu buruk bagimu. Maka di ujung ayat Allah Azza wa Jalla tegaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang maha tahu dan kita semua, kalian semua, saya, kalian semua, kita semua la ta'lamun, tidak masuk kategori orang-orang yang tahu. Paling banter merasa tahu, sonoan dikit jadinya sok tahu. Itu kita terhadap aturan, terhadap musibah, terhadap sesuatu yang menimpa kita yang telah Allah tetapkan bagi kita. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, maka kalimat husnudzon menjadi keniscayaan, karena apapun yang telah Allah tetapkan bagi kita, entah itu musibah yang menimpa diri kita atau musibah yang menimpa bangsa kita, itu barangkali menjadi sesuatu yang terbaik bagi kita hari ini. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, dari mana sisi baiknya? Jika kemudian ini ketetapan Allah, di sisi mana lebih baiknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam sebuah hadisnya yang sangat jelas, memberikan penjelasan kepada kita bahwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah segerakan hukumannya di dunia agar hukuman di akhirat Allah hapuskan. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, khatib ulang, maka Allah akan menyegerakan hukuman di dunia agar hukuman di akhirat Allah hilangkan. Tapi jika Allah tidak suka kepada seorang hamba, Allah tahan hukumannya di dunia agar berlipat ganda hukuman nanti di akhirat, biar enggak nanggung nyiksanya. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, hadis ini sahih. Di sisi itulah kita bisa mendapatkan kebaikan atas musibah yang Allah anugerahkan kepada kita. Bisa jadi musibah ini adalah cara yang paling tepat agar dosa-dosa kita berguguran. Barangkali musibah ini adalah cara yang paling tepat agar kita khusyuk dalam berdoa. Barangkali musibah ini adalah cara yang paling tepat agar kita kembali ke haribaan Allah Azza wa Jalla, kembali mengibah kepada Allah Azza wa Jalla, kembali memelas kepada Allah Azza wa Jalla, agar ungkapan rasa belas kasih ini kemudian berbuah rahman dan rahim di sisi Allah Azza wa Jalla, dan barangkali itu yang Allah tunggu-tunggu dari kita sebagai hamba-hambanya. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, sikap yang pertama adalah husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, karena sekali lagi apapun yang menimpa kita itu terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu apa-apa, dan pastinya sebagaimana pesan Nabi, mudah-mudahan musibah yang Allah anugerahkan adalah cara yang efektif agar dosa-dosa kita berguguran nanti di yaumil akhir. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah, sikap yang kedua yang harus dimiliki seorang mukmin adalah tetap mencintai Allah apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, seperti apapun keadaan yang kita alami, maka mahabbah kepada Allah menjadi sebuah keniscayaan dan juga keharusan. Kenapa kemudian harus mencintai Allah Azza wa Jalla? Hal ini kita ambil pelajaran dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, Rasul, kapan hari kiamat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Punya amalan apa ente? Kau nanya-nanya kiamat? Punya amal apa ente? Kau nanya-nanya kiamat?" Maka jawaban sahabat ini, "Saya mencintai Allah dan Rasulnya." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu, anta ma'aman ahbabta." Jika demikian adanya wahai sahabat, jika dalam hatimu ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, anta ma'aman ahbabta, engkau
akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jika engkau mencintai nabimu, engkau akan bersama nabimu. Jika engkau mencintai Tuhanmu, maka engkau akan bersama dengan Tuhanmu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dua sikap ini menjadi keniscayaan seorang mukmin. Dia husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla, dan apapun yang menimpa kita, entah itu musibah, entah itu sesuatu yang sangat menyakitkan kita, kita tetap mencintai Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dengan cinta Allah Azza wa Jalla kita punya peluang membersamai Allah Azza wa Jalla di surga nanti. Dan mudah-mudahan Allah permudah urusan itu, Allah lancarkan urusan itu, dan mudah-mudahan Allah izinkan dua sikap tadi tetap bersemayam dalam hati kita seorang mukmin, yakni husnuzan dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan kita, mudah-mudahan dua sikap tadi tetap menjadi milik kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-adhar ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa keharibaan Allah Azza wa Jalla. Dengan kehusyuan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kehusyuan dan ketundukan kita mengibah kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam menjalani kehidupan, agar Allah anugerahkan kepada kita keberkahan dalam menjalani kehidupan, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla anugerahkan keselamatan dan kebahagiaan bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، مسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة. Allahu Akbar, Allah.